Assalamualaikum, hai what's up guys? Cenggu dedel jaljani gisoyo. Perkenalkan nama saya Jihaneka Putri, Stambuk C20121246, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa yang baik dan rajin menabung ingin memaparkan tentang penyusunan laporan dan proposal bisnis. Ini konten perdana saya loh, bukan perdana mencintai kamu, hoho, sungguh tidak ya besti. Baiklah, saya lanjut dan akan memulai podcast saya. Sebelumnya terima kasih sudah meng-like video saya dan jangan lupa di subscribe. Iya, dimanapun kalian berada, wahai manusia, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Penyusunan laporan dan proposal bisnis. Nah, apa sih laporan dan proposal bisnis itu? Penasaran nggak? Cari aja di Google banyak. Bercanda ya teman-teman, mari kita bahas. Nah, laporan bisnis yaitu sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sedangkan proposal yaitu merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, adapun kegunaan laporan bisnis sebagai berikut. Pertama, untuk memonitor, misalnya laporan operasional dan laporan kegiatan personal. Kedua, membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur, misalnya kebijakan penempatan posisi kerja. Ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Keempat, mendokumentasi prestasi kerja, misalnya laporan pajak, laporan analisis lingkungan, dan laporan ketenagakerjaan. Kelima, pedoman dalam mengambil keputusan. Keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Terakhir, mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik keperluan informal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan bisnis. Berdasarkan fungsinya, yaitu laporan informasi dan laporan analytical. Laporan memberikan informasi yaitu menyajikan fakta-fakta dan rangkuman yang terdiri atas laporan perkembangan, laporan semester, laporan triwulan. Sedangkan laporan analitis yaitu menyajikan fakta-fakta, menganalisis, dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Sedangkan berdasarkan subjeknya, laporan dibedakan berdasarkan departemen. Laporan itu diperoleh, suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, dan laporan teknik. Sedangkan menurut formalitasnya, pertama, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Laporan formal sering disebut juga dengan istilah laporan panjang, sedangkan laporan non-formal sering disebut juga dengan istilah laporan singkat. Sedangkan berdasarkan keasliannya, pertama yaitu laporan otoritas, kedua laporan sukarela, ketiga laporan swasta, dan yang keempat laporan publik. Nah, ada juga menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Pertama, laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Kedua, laporan sukarela, suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Ketiga, laporan swasta, laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Yang keempat, laporan publik, suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, atau lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Nah, berdasarkan frekuensinya, pertama laporan berkala, kedua laporan khusus. Sedangkan berdasarkan penampilannya, pertama laporan memorandum, kedua laporan surat, ketiga laporan dalam bentuk cetak. Nah, selanjutnya berdasarkan pelaksanaan proyek, pertama laporan pendahuluan, kedua laporan perkembangan, dan terakhir laporan akhir. Nah, di sini juga ada yang berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Pertama agenda, kedua resolusi, ketiga notulen, dan yang keempat laporan pertemuan. Nah, next, laporan dalam bentuk cetakan. Laporan dalam bentuk cetakan mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, baris-baris kosong. Pertama laporan formal, kedua laporan formal biasanya lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal sering juga disebut dengan laporan panjang. Nah, menurut kegiatan proyek,
Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan. Pertama, laporan pendahuluan, kedua, laporan perkembangan, ketiga, laporan akhir. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam, yaitu pertama, agenda, suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung yang mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Kedua, resolusi, laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Ketiga, notulen, laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung yang mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Nah, laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang cakupannya bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Nah, selanjutnya masuk ke persiapan penulisan laporan bisnis. Definisi masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan, yaitu pertama, menentukan ide atau gagasan, kedua, mengumpulkan bahan yang diperlukan, ketiga, menganalisis dan menafsirkan data, keempat, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Nah, selanjutnya adapun cara menyusun teks laporan bisnis. Pertama, membuat topik-topik atau kriteria, kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian, ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat, keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas, ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan, kedelapan, pemecahan masalah. Sedangkan teks sendiri yaitu membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Dan bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana, tindakan, atau proposisi. Nah, pertama, rangkuman berisi ringkasan penyeluruh, kedua, kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis, ketiga, rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Dan yang lebih pentingnya yaitu syarat laporan yang baik. Pertama, informasi yang akurat, kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik format, dan yang ketiga, dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Selanjutnya yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis tersebut biasanya bertujuan untuk memperoleh dana atau kesediaan untuk bekerja sama. Dalam banyak kasus, proposal dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Dalam penggolongan jenis-jenis laporan, proposal termasuk suatu jenis laporan analytical. Oleh karena itu, penyusunan laporan dan proposal memerlukan langkah-langkah yang relatif. Pertama, yaitu perencanaan laporan dan proposal bisnis. Kedua, didefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Ketiga, analisis audiens, mengumpulkan bahan diperlukan. Keempat, menentukan ide atau gagasan, menganalisis dan menafsirkan data. Kelima, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Nah, selanjutnya pengorganisasian laporan dan proposal. Pertama, cara menyusun tubuh laporan dan proposal yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Cara menyusun teks laporan: pertama, membuat topik-topik atau kriteria, kedua, menyusun urutan suatu peristiwa, ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat, keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, kelima, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas, ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan, pemecahan masalah. Nah, selanjutnya proposal metode outline. Setelah menyusun atau mengorganisasikan body dan teks laporan, judul dan subjudul dapat disusun dalam suatu outline. Outline yang baik menjadi alat yang penting untuk menghemat waktu dan memberi tuntutan dalam menyusun laporan. Dalam suatu laporan panjang, outline juga akan menjadi daftar isi laporan. Sebelum menulis laporan dan proposal, outline akan membantu melihat hubungan antara topik,
membandingkan proposal dan judul, mengecek keterkaitan seluruh materi di dalam suatu susunan yang logis dan menghilangkan tumpang tindih. Outline singkat atau pendek yang hanya terdiri dari 3 atau 4 judul dan subjudul lebih baik diatur dalam formal yang sederhana. Nah, ada juga pakaian pokok laporan dan proposal, ada 3 terdiri dari pendahuluan, tubuh dan isi, dan penutup. Selanjutnya membuat proposal pendek dan panjang, yakni pertama, proposal pendek terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, permintaan, persetujuan. Sedangkan proposal pendek terdiri dari latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi, dan sumber daya manusia. Terakhir, aspek keuangan. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat penting untuk keperluan komunikasi, baik untuk pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan untuk mendokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sedangkan yang lainnya digunakan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya suatu laporan mengalir dari suatu pucuk pimpinan ke bawahan sebagai suatu pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya, tubuh dan isi. Bagian terpanjang dari suatu laporan adalah tubuh dan isi atau teks dalam bagian ini. Dikembangkan dan diuraikan hal-hal yang penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan tersebut. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Bentuk penyusunan suatu laporan atau proposal memiliki daya tarik tertentu yang akan memengaruhi pembacanya. Nah, menyusun tubuh laporan dan proposal sebagaimana halnya pesan bisnis yang lain. Menyusun tubuh laporan dan proposal dapat menggunakan pendekatan deduktif langsung dan induktif tak langsung. Kebanyakan laporan bisnis disusun secara deduktif karena pembaca ingin tahu lebih dini mengenai kesimpulan dan rekomendasi laporan. Pendekatan deduktif bisa dipergunakan jika pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, eksekutif yang sibuk. Kedua, lebih suka menentukan sesuatu dengan segera. Ketiga, ingin mengetahui good news atau informasi netral. Keempat, ingin menganalisis data dengan lebih baik, dan hal itu akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan di awal laporan. Kelima, ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Dan yang keenam, lebih menyukai laporan yang disusun secara deduktif. Dan terakhir, ini benar-benar yang terakhir guys. Di era sekarang banyak sekali pebisnis, dari bisnis kecil-kecilan hingga yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat dengan menggunakan yang namanya sosial media. Produk dari negara kita bisa dilihat oleh masyarakat negara tetangga dan mudah dijangkau. Apalagi sekarang zaman milenial, semuanya serba instan, mungkin kebanyakan makan Indomie, bercanda ya teman-teman. Nah, membangun bisnis tidaklah mudah, akan ada kalanya kerikil di tengah jalan, jatuh bangun sudah biasa untuk pebisnis besar. Di luaran sana contohnya Jack Ma. Ingat, bukan jatuh bangun, aku mengajarmu ya, no itu salah. Menggunakan sosial media untuk pebisnis memang sangat menguntungkan, apalagi sekarang zamannya digital. Produk yang kita jual atau promosiin bisa dikenal di mana-mana jika terjangkau, tapi semuanya nggak ada yang sempurna. Kelemahan sosial media yaitu salah satunya terjadi penipuan, tak bisa dipungkiri banyak sudah yang menjadi korban. Yang sabar ya, mas mbaknya yang sudah pernah ketipu, orang sabar disayangi perih. Next, semoga apa yang saya paparkan sebelumnya bisa dipahami sepenuh otak dan hati. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan, soalnya otak saya memang belum panjang. Sebelum berakhir, gimana yang nonton ada nggak kecantol buat bikin proposal hidup bersama? Bercanda bestie, see you teman-teman, bye-bye. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang habis lihat video saya dapat hidayah, amin. Sarang yo yorebeun, bye-bye, gomen bisidaya.